Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad Sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati para alim ulama, para asatidz dan tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yakin, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada daun yang jatuh melainkan ada yang menggerakkan. Tiada ranting yang patah melainkan ada yang menggerakkan. Tiada debu-debu berterbangan melainkan ada yang menggerakkan. Tiada air di laut bergelombang melainkan ada yang menggerakkan. Tiada kita berkumpul di majelis ini melainkan ada yang menggerakkan. Maka sepantasnya, selayaknya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita di majelis yang mulia ini sebagai pertanda bahwa kita ini menjadi hamba-hamba kekasih Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sebagaimana sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dia bersabda bahwa siapa yang Allah berikan kebaikan, Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah berikan kepahaman dalam agamanya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dari bangun tadi, kalau bangunnya kayak bangunnya caranya Nabi, itu sudah menjadi kebaikan dunia akhirat. Bangun sebelum yang lain-lain, segera menyebut nama Allah. Kita duduk membaca doa yang Nabi ajarkan, diajarkan oleh Imam Hakim, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Kalau Nabi bangun, kata Nabi siapa yang bangun kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anta ghafirli atau rabbi firli, dijamin diijabah doa-doanya. Setelah itu doalah dengan doa-doa yang lain, terserah. Itu belum wudu, baru bangun. Jadi ingat Allah. Nah, kadang-kadang kita kalau bangun bukan ingat Allah, bangun ingat HP. Halo, ada nggak yang betul begitu? Ada nggak? Dikit atau banyak? Jangan-jangan pengalaman ya?
Kita ingat Allah, oh, mau ngecek alarm, matiin alarm, nah itu gak apa-apa itu. Habis matiin alarm langsung tadi baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ada kalimat tauhid. Kita telah memperbarui iman ketika bangun tidur. Sesuai dengan sabda nanti jadidu imanakum, perbarui imanmu. Bagaimana? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami perbarui iman? Aksiru bi dzikrillah ilaha illallah. Perbanyaklah dengan zikir la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Semua kekuasaan, semua kepujian milik Allah. Milik Allah lah kekuasaan dan pujian. Makhluk gak kuasa, kita gak kuasa. Allah yang maha berkuasa. Makhluk gak pantas dipuji. Yang pantas dipuji adalah Allah. Maka pujian kita kepada makhluk harus kita niatkan memuji kepada Sang Penciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ini kalau dalam riwayat Abu Dawud. Kalau yang dalam riwayat Imam Bukhari nggak pakai itu langsung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau disebutkan yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan, dia mematikan, dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Lalu kita bertasbih sebagaimana para malaikat bertasbih. Subhanallah. Kita memuji Allah sebagaimana para malaikat memujinya. Walhamdulillah. Kita pun bertahlil mengisahkan Allah sebagaimana para malaikat yang melihat harus mengisahkan Allah. Wa la ilaha illallah. Dan kita bertakbir mengagungkan Allah sebagaimana para malaikat mengagungkannya. Wallahu akbar. Dan kita merasa diri kita dhaif lemah, wala haula wala quwwata illa billah. Bal anta ghfirli atau rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Baru bangun langsung mengingat Allah, memperbarui iman. Dan kita digiring di majelis ini semata-mata karena kasih sayang Allah, pelayan kasih sayang Allah, curahan rahmatnya membuat kita bisa berzikir mengingat Allah. Dan karena itu Allah pun mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian mengingatku, menyebutku, ku akan menyebut kalian, ku akan mengingat kalian. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang berzikir kepada Allah, man dzakarani khaliyan, dalam kesepian, dalam kesendirian, dzakartuhu fi nafsi, ku ingat dia dalam kesendirianku. Wa man dzakarani fi malain, siapa yang mengingatku di tengah keramaian, dzakartuhu fi malain haram min malaihi, ku berzikir mengingatnya, menyebutnya di tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Keramaian kita, keramaian manusia, keramaian di alam malakut bersama para malaikat. Allah SWT menyebut hambanya, bukan hamba menyebut Tuhannya saja, tapi Allah pun menyebut hambanya. Betapa bahagianya ketika kita diingat Allah, disebut oleh Allah Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta. Salawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah masuk bulan Syaban. Bulan Syaban disebut juga Syahrul Nabi, bulan Nabi. Perbanyak salawat untuk Nabi. Karena disebut Syahrul Nabi paling tidak dua alasan. Ayat yang turun berkaitan dengan kiblat, yang kiblat ini menjadi keridhaan Nabi, itu turun di bulan Syaban. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebelah selatan Ka'bah, menghadap utara, otomatis menghadap Masjidil Aqsa. Nabi nggak beratan ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa karena otomatis menghadap ke Masjidil Haram. Tapi ketika beliau pindah ke sebelah utara, kalau menghadap Al-Aqsa di Madinah, dia membelakangi Ka'bah. Berat buat Nabi untuk sholat menghadap Al-Aqsa, membelakangi Ka'bah. Turun wahyu, "Tara taqalluba wajhika fis samaa qiblatan tardhaha." Sungguh kami melihat bagaimana bolak-baliknya wajahmu, naik ke langit lihat, turun lagi lihat, turunnya wahyu, nunggu turunnya wahyu. Wa walli wajhaka syatrul masjidil haram,
Kalau perintahkan, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, tepatnya di Masjid Qiblatain. Di situ Nabi salat, dalam riwayat salat zuhur, dalam riwayat salat asar, 2 rakaat menghadap Al-Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Maka disebut Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Dan di bulan Sya'ban pula turun wahyu tentang pengagungan kepada Nabi, yaitu kewajiban umat untuk bersalawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ucapkan alhamdulillah, dapat nikmat. Ketika disebutkan sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat pada Nabi. Alhamdulillah. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya dengan sebenar-benarnya salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, saya nggak pakai Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, boleh. Pakai sayyidina boleh, nggak pakai juga boleh. Yang nggak boleh, yang nggak bersalawat. Kenapa? Al-amru wajib, atau al-aslu fil amri wajib. Perintah ini hukumnya adalah wajib, asalnya wajib. Kata Imam Syafi'i, wajib di waktu sholat, di waktu setelah baca tahiyat, itu wajib. Itu ayat turun sesungguhnya berkaitan dengan kemuliaan Nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat pada Nabi. Sebenarnya kan sudah cukup salawat Allah, salawat malaikatnya. Kenapa juga orang-orang beriman disuruh bersalawat? Ta'ziman lahu wa taswiban lahu syafaqatan li ummah. Kata Imam Nawawi dalam tafsir Al-Mu'allabin, supaya kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, lalu syafaqatan lakum, taswiban lakum, supaya kita dapat pahala. Karena Allah sayang sama hambanya, sama umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya butuh salawat itu, tapi kita butuh curahan rahmat sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat 1 kali, Allah limpahkan 10 rahmat. Salawat kita bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Teruskan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
salli wa sallim wa barik alaihi. Seberapa banyak dalam sehari semalam? Para ulama menjelaskan masakan ini minimal 1000 masakan ini. 1000 banyak nggak? Kebanyakan nggak? Ambil habis sholat 200. Kebanyakan juga 200 jadi 1000. Sholawat itu cuma 5 menit 10 menit. Kalau pakai yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat yang terpendek. Para sahabat bertanya pada Nabi. Imam Tirmidzi ini nggak khusus saban, setiap hari berapa banyak saya sholawat ya Rasulullah ala masyika. Terserah kamu. Nabi kasih keringanan, terserah seberapa butuh kita kepada baginda Nabi, butuh syafaatnya, butuh rahmat Allah, seberapa butuh kamu. Oh, saya butuhnya dikit, silakan sholawat sekali 2 kali. Oh, kalau 1/4 hari ya Rasul, ada masyika. Terserah kamu 1/4 hari, berarti kurang lebih 6 jam. Tentu sholawat terus. Bagaimana kalau 1/3 hari? 24 bagi 3 berapa? 8 jam. Ala masyita. Nisbal yaum separuh hari 12 jam. Ala masyita. Terserah kamu. Kalau seluruh hari saya sepanjang saya bangun sampai tidur lagi saya bersalawat padamu, Allah akan hilangkan kegundahan kegelisahan dalam hatimu. Salawat itu mententramkan. Salawat itu menghilangkan kegundahan kegelisahan. Salawat itu sebagai solusi. Nabi tidak hanya menolong kita di hari kiamat nanti. Di dunia ini kita juga dalam pengawasan Nabi selain dalam pengawasan Allah. Innama tu'radu a'malakum alayya, tu'radu salatakum alayya. Sesungguhnya amalmu disampaikan kepadaku, salawatmu disampaikan kepadaku. Dan Nabi menjawab salawat-salawat itu. Rahmat Allah diturunkan kepada kita. Kalau sudah turun rahmat Allah, kita punya masalah, Allah punya solusi. Kita menghadapi berbagai macam ujian, Allah yang akan menghibur kita. Nabi Muhammad dalam kesusahannya dihibur, dalam kesedihannya dihibur. Ketika ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib, akhirnya Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajnya itu lintas liatir Rasul untuk menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir As-Sabuni, dalam tafsir Samarul Tafsir, lintas liatir Rasul. Maka seharusnya salat ini menjadi hiburan buat kita. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi orang yang beriman. Ja'ala qurratu 'aini, kata Nabi, dijadikan permata hatiku, kesenanganku salat. Al-'aitar, minyak wangi. Kemudian al-mar'atus salihah, wanita-wanita salihah. Jadikan kesenangan Nabi yang pertama salat. Maka kalau idza khazaba wa amrun fazia ila salat. Kalau ada perkara yang membuat Nabi capek, lelah, penat dalam hidup ini, segera salat. Kalau kita ini disuruh sholat nanti capek, ntar dulu. Halo, segera sholat, ambil air wudhu, itu istirahat yang terbaik. Ya Bilal, areh habis sholat. Hai Bilal, areh habis sholat. Nah, ini orang yang bisa begini biasanya yang sudah bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum mengenal Allah, sholat pakai disuruh-suruh. Ayo, adzan, ayo tinggalkan itu handphone, pakai disuruh-suruh. Kenapa? Belum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, itu dia akan datang sebelum adzan. Dia sudah mengenal Allah, ingat Allah sebelum dipanggil. Kalau masuk kerja, nunggu tibel dulu, atau masuk sekolah, masuk kuliah, itu nunggu dipanggil dulu atau sebelum dipanggil sudah datang? Sudah datang sebelum waktunya. Begitu pula terhadap Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka dia akan menghadap Allah sebelum dipanggil. Begitulah Imam Ali menjelaskan. Ketika ditanya, belum adzan kok sudah ke masjid? Loh, yang nunggu adzan itu orang yang lalai. Kalau orang yang ingat, nggak usah diadzanin sudah datang.
Kita masuk masjid tadi baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa doanya minta dibuka pintu rahmat? Dari awal malaikat sudah di masjid mendoakan, Allahumma ghfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni orang yang masuk masjid ini, rahmati orang yang masuk masjid. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan merahmati kita semua. Nah pas keluar doanya beda, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa? Keluar nanti mencari nafkah, ma'isah di dunia. Maka disebutkan fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, keluarlah, carilah karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu, fadlika. Kita kembali lagi. Saya pagi hari ini akan mengutip dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memperkenalkan dirinya. Karena awalnya ibadah itu, awalnya beragama ini adalah bermakrifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Tiadalah kita dicipta kecuali untuk menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah Allah kalau tidak mengenal Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dhariyat 5:6. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas menjelaskan liya'budun ay liya'rifuni, supaya mereka mengenalku. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dalam surah Thaha ayat 8 dan berikutnya ini menjelaskan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, miliknya lah asmaul husna. Dalam tafsir Marahul Labid dijelaskan qala sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khalaqa malakan, menciptakan malaikat, minal malaikah qabla ayyaluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malaikat. Wa huwa yaqul, satu malaikat ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah sampai sekarang itu masih bunyi. Disebutkan di sini maka biha sautahu, panjang suaranya, walayat kau nggak pernah putus, walayat nafas biha, nggak pernah napas. Sejak sebelum diciptakan langit dan bumi sampai sekarang masih terus menerus, wala yutimmuha, dan tidak selesai, tidak sempurna. Fa'idha atama, kalau sudah selesai, amara Israfil bin nafhi bisur, Allah perintahkan Israfil untuk niup sangkakala. Jadi masih ada menyebut nama Allah, malaikat, manusia masih menyebut nama Allah, itu nggak akan kiamat. Dia masih menyebut asma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersamaan dengan ini, Israfil sudah siap-siap niup trompet. Moncongnya sudah di mulutnya. Dia lagi nunggu kapan ini selesai. Maka Nabi suatu saat kelihatan pucat, ditanya, kenapa kau pucat ya Rasulullah? Bagaimana saya gak pucat? Itu moncong trompet sudah di mulut Israfil. Israfil tinggal niup saja. Untung malaikat gak kayak manusia. Manusia kan suka coba-coba. Kalau dicoba ditiup, kiamat tuh. Dia nunggu selesainya satu malaikat lagi. Kalau sudah selesai nyebut nama Allahnya, qamatil qiyamah, kiamat terjadi, ta'ziman billahi azza wa jalla.
Ini sebagai sebuah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib li ahli la ilaha illallah, bagi orang yang sudah mengenal Allah, orang yang ahli la ilaha illallah, ayyahsilu arba'ata asya, harus menggapai 4 perkara dalam kalimat tauhid ini. Pertama, tasdik, membenarkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah, membawa kalimat ini kalimat yang agung. Wal halawah, manis, merasakan manisnya kalimat la ilaha illallah. Wal khuriyah, dia bebas, tidak terpaksa dalam kalimatnya, dalam ucapannya. Man laisa lahu tasdik, siapa yang tidak membenarkan dengan qalbunya wa huwa munafik, dia munafik, cuma ngomong la ilaha illallah, tapi hatinya kosong, munafik. Karena Allah pandang qalbu kita. Nah, ketika mengucapkan itu sertakan hati. Ibadah itu 2, selain jasmaniah juga ruhaniyah. Nanti disebutkan di ayat berikutnya. Wa man laisa lahu ta'zim, siapa yang tidak mengagungkan, bahwa mubtadi, di ahli bid'ah, cuma mengucap la ilaha illallah, tiada pengagungan terhadap Allah. Wa man laisa lahul halawah, siapa yang tidak merasakan manisnya kalimat ini, berarti dia riya dalam ucapannya. Wa man laisa lahul khuriyah, siapa yang terpaksa mengucapkan kalimat ini, wa huwa fajir, dia orang yang fajir. Lahul asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Nama yang indah, baik itu penyebutannya maupun makna-maknanya. Lalu ditanyakan, hal ataka wa hal ataka hadithu Musa idza ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'anni atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang Musa ketika dia melihat api? Ruya anna Musa ini diriwayatkan, ini Musa pertama kali diangkat jadi nabi. Diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam istadzana Syuaiban, dia minta izin kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertua Nabi Musa. Dulu lari-lari dikejar karena dia belain kaumnya dari Bani Israel, sehingga musuhnya ditonjok meninggal. Takut dia, lari-lari dikejar. Akhirnya dia ditolong sama Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib memberikan perjanjian pada Musa, kalau kamu mau bekerja di sini selama 8 tahun, nanti saya kasih anak saya, nikahin anak saya. Kalau 10 tahun itu kemurahanmu, tapi saya nggak mau memberatkan kamu, 8 tahun saja. Nabi Musa itu mau nikahin anak Nabi Syuaib aja itu mas kawinnya itu suruh kerja 8 tahun. Dan akan dinikahkan. Setelah dinikahkan, Nabi Musa pengen rujuk ila walidatihi, pengen nemuin ibunya. Fa'adana, diizinkan. Fakharaja bi ahlihi, keluar bersama keluarganya. Wa akhadha 'ala tariq ghairat tariq. Maka Nabi Musa berjalan melalui jalan yang enggak biasa. Kenapa? Kalau ketemu sama penguasa Sam, makhafatan min muluki Syam, nanti bisa dibunuh. Kenapa? Dia itu orang yang DPO dulu, orang yang dicari, yang pernah membunuh tanpa sengaja dari orang Syam. Walamma wafawadi tua, ketika melewati bukit tua, wahuwa bil janibil gharbi, di sebelah barat minat Tur, dari bukit Tur, bagian bukit Tur disebut juga Tur Sina, Bukit Sinai, Bukit Tur, itu juga karena disebut depannya Tur, karena disebut belakangnya Sinai, karena disebut lengkap Tur Sina, Tur Sinai. Walau ibnun fitri, kebayang nggak ini? Di tengah perjalanan istrinya melahirkan. Fi lailatin syatiyah, di malam yang gelap musaljal, dingin bersalju. Wa kanat lailatul Jumat, waktu itu malam Jumat. Qad hada anit tariq, ini Nabi Musa tersesat. Jalannya itu tersesat, arahnya pulang itu nggak tahu.
Tapi tersesatnya Nabi tersesat di jalan yang benar. Karena berkah tersesat ini nanti faqadaha alaihi salam an-nar. Karena tersesat, nggak tahu arah jalannya, berusaha untuk menyalakan api sebagai suluh, sebagai penerang. Ini jalannya untuk pulang kemana ini arahnya? Walam tunawwir, itu nyalain api nggak susah, nggak bisa. Kebayang nggak? Belum ada korek gas, belum ada korek pentol juga. Yang ada itu nyalain api itu pakai batu digesekin, kayunya basah bersalju, nggak nyala-nyala. Maka adanya gas, minyak sekarang itu kemudahan yang luar biasa. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Belum juga nyala-nyala. Wa bainama huwa fi muzawalati dzalika. Ketika Nabi Musa berusaha seperti itu, id ra'a naram min ba'id, tiba-tiba melihat api dari kejauhan, ala yasari thariq, sebelah kiri jalan, min janibit Tur, di sebelah bukit Tur. Faqala li ahlihim kusu, maka Musa bilang, hai keluargaku, kamu di sini, hai istriku, anakku, fi makanikum, kamu di tempat sini aja, jangan kemana-mana. La tattabi'uni, jangan ikuti aku. Fiddihab ila nar, aku mau menuju api itu di atas. Inni anastu naran, aku melihat api, absartuha ibsaran, la'alli atikum minha biqabasin, nanti aku akan datang, jitukum, membawa api itu. Untuk apa? Untuk berhangat, menghangatkan diri, kemudian juga untuk bersuluh. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku nanti akan menemukan di tempat api itu petunjuk. Petunjuk ini dua, petunjuk dengan membawa api, jalannya jelas. Petunjuk dengan bertanya sama orang yang menyalakan api. Jadi orang situ berarti kan orang dekat situ. Nah, ini jalan ke tempat saya, ke Mesir ini mana? Dia akan bertanya. Ayain dan nar mayyaduluni, di sisi api itu akan ada orang yang memberikan petunjuk kepadaku, ala thariq, jalan menuju pulang. Falamma ataha nudiya, ketika Musa mendatangi api itu dipanggil nudiya. Falamma atanar ra'a syajarata khadra, Nabi Musa itu kaget melihat ini api membakar pohon hijau. Pohon itu dari bawah min asfaliya ila ala berwarna hijau. Karena naron baito, diliputi api yang putih. Fawaqafa mutajiban, maka takjub min siddati itu kanan. Ini cahayanya begitu terang. Pohonnya kebakar tapi masih hijau, bukan mengering. Ini heran ini. Siddati khadratil kasajar, sangat hijau. Apinya juga sangat putih, sangat panas. Maka ini aneh ini, apinya kok nggak bakar pohon, tapi pohonnya itu diliputin api. Maka heran ini Nabi Musa. Tiba-tiba Musa itu dengar wasamiyat tasbih malaikat. Subhanallah, 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 ra'a nuran adiman. Setelah itu melihat api semakin membesar. Summa rama Musa binadri ila far'iha, lihat cabang-cabangnya. Wa idza khadar, saatnya api sampai ke langit ini apinya. Wa idza nawar baina sama wal ard, menerangi langit dan bumi, yang itu sinarnya begitu menyilaukan. Walamma ra'a Musa dzalika, ketika Musa melihat itu, wada'a yadahu ala ainihi, diletakkan tangannya di matanya. Pas nutup mata, lalu dipanggil, ya Musa, inni ana rabbuka fa'ala'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, ana rabbuka. Walamma nudiya Musa, Musa dipanggil, ajaba sami'an, langsung menjawab labbaik, labbaik. Kaget kan? Kebayang gak di tengah kesepian begitu tiba-tiba dipanggil, ya Musa, labbaik minal mutakalim.
Dan ini kata Musa, inni asma'u sauta wa la araka fa aina anta. Inni asma'u sauta, aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihatmu, di mana engkau? Faqala ta'ala, lalu Allah pun berfirman, ana fawqaka wa ma'aka wa amamaka wa khalfaka wa aqrabu ilaika minka. Aku berada, aku di atasmu, aku bersamamu, aku di depanmu, aku di belakangmu, dan lebih dekat dari dirimu sendiri. Maka Musa yakin, wala yakunu illa minallah fa ayqana bihi. Musa yakin ini enggak akan terjadi kecuali yang ngomong begini adalah Allah. Aku di atasmu, aku di depanmu, aku di belakangmu, aku lebih dekat daripada dirimu, aku bersamamu. Musa yakin ini dari Allah. Kan sebelumnya kan Musa belum menjadi Musa. Nah, ini diangkat jadi nabi. Lalu Nabi Musa itu mendengar, hatta inna kulla jarihatan minhu kanat uduna, sampai seluruh tubuhnya ini menjadi telinga. Bukan hanya kepalanya, tangannya juga jadi telinga, kakinya jadi telinga, badannya jadi telinga. Karena suara ini bukan hanya didengarkan oleh telinga, fasami'ahu min jami'il jihad, dia mendengar dari segala arah. Fahla'na 'alaika Musa, lepaskan sendalmu. Lepaskan sendalmu ini pemuliaan, satu riwayat pemuliaan, biar itu kakinya menyentuh bukit tua, satu. Yang kedua ya sebagai adab bil khalqi li'annal hukuk tawadu, sebagai tawadu sama Allah. Menghadap Allah mau pakai sendal, kurang tawadu atau enggak tawadu. Ini sama halnya kita kalau sholat pakai kaos kaki bau, itu enggak tawadu. Lepas dulu kaos kakinya. Tapi kalau kaos kakinya bersih ya enggak apa-apa. Lepaskan sendalmu. Wa husnul adabi, ini adab yang baik ketika menghadap Allah. Innaka bil wadil muqaddas tua, engkau berada di bukit tua, bukit yang penuh dengan keberkahan. Para nabi pada ke situ, ke bukit tua. Tua ismun wadi, nama lembah. Ismun bin, atau ada juga yang mengatakan nama sumur. Dzalika bil wadi allati kanat fihi syajar, itu bukit lembah yang ada pohonnya. Qala li ahli isyarah, ahli isyarah menjelaskan, wal murad bil khalqin adaini, melepas dua sendal, tarkul iltifat ila dunya wal akhirah. Sendal kanan kiri ini gimana kan? Kamu jangan nengok-nengok lagi, melihat kanan kiri, melihat dunia maupun akhirat. Urusan dunia tinggalin, urusan akhirat juga tinggalin, maksudnya urusan surga neraka tinggalin. Kamu lagi menghadap Allah. Toh itu semuanya milik Allah. Kalau lagi sholat jangan mikirin dunia. Kita ini kadang-kadang sholat masih mikirin dunia. Halo, pernah nggak sholat pikirannya kemana-mana? Pernah. Boleh nggak sholat pikirannya kemana-mana? Boleh, daripada kemana-mana nggak sholat. Tapi itu buat awaliyah. Itu buat awaliyah saja. Sholat badani itu awal. Nanti ujungnya itu sholat rohani. Nanti ada di ayat yang berikutnya dijelaskan. Karena Ta'ala seakan-akan Allah berfirman, Amar alaihissalam bi ayyasira mustaghriqal qalbi bil kulliyah bi ma'rifatillahi ta'ala. Seakan Allah SWT perintahkan Musa alaihissalam untuk menenggelamkan hatinya secara keseluruhan dalam ma'rifah Allah. Kamu gak usah mikir kemana-mana, kamu lagi menghadap Allah, tenggelam dalam ma'rifatullah. Yang dia ingat Allah. Wala yaltafit, jangan tengok-tengok kepada selain Allah, ma siwa Allah Ta'ala. Wal murad bil wadi muqaddas, yang dimaksud dengan wadi muqaddas, lembah suci, taharatu izzatullah ta'ala wa jalla, kesucian azza wa jalla. Wal mana innaka lamma wasalta ila bahril ma'rifah, dan makna sesungguhnya engkau sampai kepada lautan ma'rifat, fala taltafit ila makhluqat, jangan lagi mandang makhluk. Kalau sudah kenal Allah, enggak usah lagi mandang
makhluk. Maksudnya jangan terpengaruh sama makhluk. Nah, Allah sekarang kalau berbuat baik sama makhluk, nah itu juga perintah Allah, bukan karena makhluk tapi karena Allah. Yang dipandang Allah. Mana tua qatwatul anbiya. Begitu tua ini para nabi sudah pada mampir situ sebelumnya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa marra bidzalika alwadi lailan fatwa wa kana mana annaka bil wadi al muqaddas allati tuyan tiba fastami' lima yuha wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku memilihmu wahai Musa lirisalah wal kalam alladhi qasastuka. Aku memilihmu untuk mendapatkan risalah, menyampaikan risalah dan kalam yang itu khusus bagimu. Disebut kalimullah. Fastami' lima yuha, dengerin apa yang diwahyukan. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha yufidu nihayah al-latfarah. Ini sebagai puncak daripada kelembutan dan rahmat. Dengerin, yufidu nihayah haibah, puncak daripada fastami', dengerin. Haibah itu ya kehebatan, ketakjuban. Faqala ta'ala laqad ja'aka amrun adzim, seakan-akan Allah berfirman sudah datang kepadamu perkara yang besar. Maka fatahab lahum, pergilah menujunya. Waj'al kulla khatrika masrufan ilaihi, jadikan seluruh daya upayamu, qalbumu kepadanya. Lalu Allah putus pada waktu itu dan Allah pun perkenalkan dirinya. Wa kana umruhu hina idzin arba'ina sanatan. Umur Musa saat itu 40 tahun. Ini menjadi isyarat Nabi Musa umur 40 tahun, Nabi Muhammad 40 tahun. Maka disebut umur kesempurnaan. Kata Imam Al-Ghazali, man jawaza arba'ina sanatan, siapa yang umurnya sudah 40 tahun, walam yadlib khairu sarrahu fala yatajahhas ilana. Kebaikannya enggak mengalahkan keburukan, siap-siap masuk api neraka. 40 itu umur kesempurnaan. Ayo kita kembali kepada Allah. Udah 40 kok senangnya main game, nonton drakor. Halo? Nah, tinggalkan itu. Sekali-kali hiburan boleh, tapi jangan tenggelam di situ. Udah waktunya sholat masih main game, main pingpong, boleh nggak? Boleh. Main badminton boleh. Itu sebagai sebuah hiburan. Tapi jangan meninggalkan sholat. Waktunya sholat. Kita harus menunjuk pada Allah. Kamu terus menghadaplah kepada Allah. Kata Allah, innani anallah, aku ini Allah. Ini mengenalkan sama Musa. La ilaha illa ana, ini disebut tauhid ananiyah. Tiada Tuhan melainkan aku. Isyarah aqidah lil aqidah al-aqliyah, aqidah rasional. Tuhan itu yang esa, dialah Allah. Adanya angka 2, 3, 4 itu semua adalah cabang dari satu. Aslinya cuma satu. Adanya dunia, langit, bumi dan lain-lain ini cuma cabang. Aslinya satu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Litadkuruni fis sholat listimaliha ala kalami, adalah kamu mengingat aku dalam sholat karena dia mencakup kalam-kalamku. Wa'budni, kata Syekh Nawawi menjelaskan isyarah ilal amalil jasmaniyah. Wa'budni ini isyarat amal jasmani. Lidzikri litakunu dzikran fi ghairin nas. Lidzikri maksudnya ini supaya kamu mengingat Allah, bukan mengingat manusia. Isyarah ilal amal rohaniyah. Ini amal rohaniyah. Jadi fal ubudiyah awaluha al amal jasmani. Ubudiyah
Dalam kita menyembah Allah itu memang awalnya jasmani aja, tapi akhirnya al-amal ruhaniyah, amal rohani. Tapi betapa banyak bahwa kita ini sudah lama sholat tapi masih baru jasmani saja, atau ya rohani lah campur dikit-dikit aja. Nanti kesana, semakin kesana nanti akan banyak rohaninya. Jasmaninya udah gak mampu, kadang-kadang berdiri sudah susah, tapi rohaninya semakin mantap. Maka ilmu itu ada 3 yang disebut ilmu. Ilmu mubtadi, ilmu wasat, sama ilmu ma'ad. Al-mubtadi itu ya ilmu ma'rifatullah, huwa ma'rifatullah. Karena awalnya kita beragama ini adalah mengenal Allah. Ilmu wasat itu ya ibadah ini, wa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ilmu ma'ad, ilmu tentang hari akhir, ini dijelaskan ya berikutnya. Innas sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Innas sa'ata atiyatun, hari kiamat itu pasti akan datang. Ilmu ma'ad, akadu fiha, aku sembunyikan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, nanti di hari kiamat akan dibalas setiap orang itu apa yang dia amalkan, min khairin aw syarrin, baik maupun buruk. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil, meraih manfaat dari penjelasan bagaimana perjalanan Nabi Musa. Kemudian Allah kenalkan dirinya. Kalau kita bandingkan Musa dengan Nabi Muhammad pas Mi'raj, pas Isra, itu kalau Nabi Muhammad itu di Isra, dimi'rajkan, diundang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tapi Nabi Musa itu datang, bukan diundang. Walamma jaa Musa limiqatina, Al-A'raf 143. Ketika Musa datang ke tempat kami, yang diundang dengan yang datang mulia mana? Diundang, disiapin kendaraannya, dikasih teman yang dalam perjalanan, itulah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya buat ruang tanya jawab, kalau Anda saya persilakan sebelum saya akhiri. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Oh iya, sekali-kali pakai pantun gitu. Jadi yang kayak kriim biar bangun lah gitu. Silakan yang mau bertanya. Oh silakan Pak Jid. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nyampaikan masalah Ramadan buat yang akan datang, yang selama ini ada salahnya pelaksanaannya. Nah, jadi saya kasih memberitahu kalau agama itu saklek yang sudah ditentukan Allah, tidak mundur, tidak maju, tepat pada waktunya. Yang selama ini yang kita ikutin, kalau ikut pemerintah mengikuti lihat bulan itu salah. Yang benar itu pas bulan Ramadan, 1 Ramadannya. Kayak kemarin ada maju mundurnya, mulai tanggal 2 apanya mundur, hari lebarannya itu mundur, biasanya tanggal 2. Jadi biar sempurna, ini karena tempat ibadah, banyak jemaahnya, biar sempurna untuk puasa yang akan datang. Untuk pengurus, saya mau ngasih tahu kalau ini masjid kita salah, ininya ibadahnya nggak ada arti apa-apa puasanya nanti. Ini puasanya yang akan datang, jadi tepat waktunya yang harus dilaksanakan, Pak.
Ya. Ya baik ya. Jadi ini usulan pada pengurus, bukan pertanyaan. Nanti biar yang jawab pengurus. Iya, saya nggak jawab lah. Kalau nanya saya jawab. Ini usulan pengurus, biar yang jawab pengurus. Tapi sedikit ya tentang ilmu tentang hilal. Itu kan memang perintah Nabi itu sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan ru'yah, melihat hilal, dan berbukalah ketika melihat hilal. Pertanyaannya nanti panjenengan melihat enggak gitu. Kalau udah melihat, dia disumpah dan itu dia diyakinin sama pihak yang ikut isbat, maka itu sudah menjadi ketetapan. Tapi Nabi juga menyelesaikan hadis ini, wa innahum ma'alaikum wa akmilul iddah. Kalau mendung, sempurnakan hitungan dari 29 sempurna jadi 30 dalam bulan Sya'bannya maupun Ramadannya. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa innahum ma'alaikum wa akmilul iddah. Nanti untuk pastinya melihat sendiri bulannya, kalau enggak ya serahkan sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahli dzikir, ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Siapa ya? Ahli astronomi. Sekarang ini ada yang namanya tafsir ilmi, yaitu ijtihad itu tidak lagi pribadi-pribadi. Kenapa? Ilmu kita nggak mumpuni. Namanya ada ijtihad ijtimai, ijtihad kolektif. Namun di kita ini yang namanya bahsul masail itu ijtihad kolektif. Kalau dalam Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, itu ijtihad kolektif. Kalau dari seluruh agama-agama, dari seluruh organisasi dan kelompok-kelompok, itu namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nanti kerjasama sama Departemen Agama itu sidang isbat, kumpulan dari ya orang-orang yang dipilih mewakili organisasi. Nah, kalau tadi kan mewakili diri. Mudah-mudahan terpahami nanti ya. Ada lagi? Silakan. Ini waktunya ngopi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa bulan Sya'ban ini bulannya Nabi. Allah. Jadi kita harus banyak bersalawat. Ya. Tapi kalau ini setelah Sya'ban nanti Ramadan. Ya. Nah, kira-kira apa amalan yang harus kita perbaiki, yang harus kita lakukan sehingga kita masuk Ramadannya mulus. Sehingga kadang-kadang kita di bulan Sya'ban ini berencana 1 hari 1 juz, tapi nanti realisasinya 1 hari setengah juz juga enggak, atau 2 lembar ya. Nah, kira-kira kiatnya, pengalaman apa untuk memperkuat kita dalam melaksanakan atau menuju Ramadan? Nah, kiat-kiat supaya maksimal Ramadannya. Buat DKM ini, tulis depan masjid. Tulis depan masjid, boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Itu diantaranya kata Nabi kan pesannya itu kalau sholat biar khusyuk, jadikan ini sholat yang terakhir bagi. Nah, ini boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Itu sebagai motivasi supaya kita benar-benar menghadapi Ramadan. Tapi kalau masalah tadi sesungguhnya Nabi sudah ngajari ketika beliau menyampaikan doa dengan Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan pada kami bulan Ramadan. Maka disebut Rajab itu syahrul zira', bulan menanam. Lalu Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan syahrul hasad, bulan mengetam, sudah panen. Nabi di bulan Sya'ban sudah mulai berpuasa. Besok laksanakan kita berpuasa paling enggak. Itu saum di bulan Sya'ban itu Nabi puasa. Tidak. Jadi
kurang lebih ya sampai 15 hari beliau berpuasa. Maka dalam fikih Syafi'i kalau udah nisfu Sya'ban itu dianjurkan jangan puasa sunat lagi. Tapi yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin selesaikan. Ini sudah bulan Sya'ban. Nanti ada amaliyah nisfu Sya'ban di mana malam kita diangkat. Riwayat itu kan doif, ada sebagian doif, ada yang hasan, derajatnya baik, dapat diamalkan. Ini nisfu Sya'ban itu. Adapun mau baca Yasin 3 kali, mau khatam Quran atau baca surat pilihan, itu masalah pilihan. Semua menjadi amal-amal soleh. Itu sebagai sebuah persiapan juga. Kalau di kampung sangat penting nisfu Sya'ban itu. Kenapa? Karena di siang harinya mereka bersih-bersih, gladi resik. Ini yang namanya karpet jarang dicuci, jarang dibersihin, maka dibersihkan. Kalau di kampung itu kan mau pernah udah lama ditaruh di tempat itu jarang dicuci, bersihkan. Itu udah persiapan untuk menyambut Ramadan secara zahiriyah. Nah, kalau kita kan di sini insya Allah bersih terus lah gitu, karena tertutup udah pakai AC. Tapi itu sebagai persiapan rohaninya ya, tilawahnya kita mulai, kemudian saumnya kita mulai, jaga kesehatan. Ada namanya istidad, itu ada 4 paling kan. Istidad akliyah, akal. Ilmu-ilmu tentang Ramadan kita pelajari, syarat, rukun, batalnya puasa. Lalu ada istidad yang namanya jasadiyah, fisik, jaga kesehatan. Kemudian istidad maliyah, harta. Jangan sampai 1 malam tanpa sedekah. Ramadan tiap kali sedekah. Jangan sampai 1 malam tanpa sedekah. Lalu ruhiyah, yaitu batin, rohani. Nanti ketemu Ramadan itu harus ucapkan syukur, alhamdulillah Ramadan tiba. Jangan kadang-kadang orang yang nggak wah Ramadan lagi. Kayaknya kalau kita Ramadan ada juga ya adan loh. Adan itu kasih sayang Allah, beliau kasih sayangnya kok. Ramadan itu kasih sayang Allah, dicurahkan khusus buat umat Nabi Muhammad sebagai mukaffirat, penggugur dosa. Maka siapa yang melalui Ramadan, dia siap Ramadan, qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Lalu kayaumi waladatuhu ummuh, seperti dilahirkan oleh ibunya kembali bersih tanpa dosa. Jadi paling tidak 4 persiapan tadi, akliyah, akal, yaitu kembali dibuka-buka lagi syarat rukun puasanya. Kemudian yang namanya jasmani, jaga kesehatan, ruhaniyah, lalu madiyah, yaitu harta. Itu juga perlu kita persiapkan. Apalagi nanti yang lebaran masih punya orang tua, saudara pulang kampung, nah, itu persiapan juga dari sekarang. Baik, mudah-mudahan dapat terpahami. Marilah kita akhiri dengan munajat dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban, balighna Ramadan. Berkahi kami semua di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasba' ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.